Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Irawan Official. Baiklah, kali ini Bapak Ibu ya, apa kabar? Mudah-mudahan semua baik-baik saja ya. Baiklah, kali ini saya akan berbagi informasi mengenai kabar dari P3K Guru ya. Di sini dikutip dari gpnn.com bahwa untuk pengisian DRH NIP P3K Guru di tahun 2022 diperpanjang. Ya, inilah informasi terbaru dari BKN ya. Baik Bapak Ibu, dikutip dari gpnn.com, pengisian daftar riwayat hidup DRH untuk penetapan NIP3K ya terbilang sangat singkat lantaran bertepatan dengan libur dan cuti bersama Idul Fitri. Nah, jadi di sini sempitnya waktu pemberkasan seperti kita ketahui ya, bahwa untuk ya pemberkasan kemudian cek kesehatan itu mengalami kesulitan ya. Para guru honorer yang lulus pasca sanggah di tahun 2022 untuk P3K Guru, mereka berharap ada perpanjangan waktu pengisian DRH ya. Jadi untuk merespon hal tersebut, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Sinka BKN Suharmen mengungkapkan sampai hari ini belum ada perubahan jadwal ya untuk tanggal 5 ya, sampai maksud saya sampai tanggal 3 Mei 2023 ini belum ada perubahan ya. Artinya Pemda masih menggunakan rujukan jadwal yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Negara. Nah, untuk pengisian DRH NIP ya P3K dimulai 15 April sampai 4 Mei ya, kurang lebih ada waktu satu hari besok ya. Kemudian usulan penetapan NIP3K pada 28 April sampai 22 Mei, kata Deputi Suharmen kepada gpnn.com. Kemudian ditanya mengenai soal sejumlah daerah yang jadwalnya tes kesehatan malah di atas 4 Mei. Ya, nah ini ya. Deputi Suharmen mengungkapkan belum ada informasi mengenai hal itu. BKN masih berpijak pada jadwal semula. Kemudian dia menegaskan makin diundur proses pemberkasan maka akan berdampak pada rekrutmen CPNS dan P3K 2023. Di sisi lain ada sisi positif ya, yaitu mempercepat proses pemberkasan NIP3K ya. Kemudian Deputi Suharmen kembali mengingatkan para guru honorer yang lulus pasca sanggah untuk segera mengurus dokumen penetapan NIP3K, apalagi waktunya tinggal satu hari lagi ya. Kemudian lebih lanjut, adapun kelengkapan dokumen NIP3K yang harus diunggah ada 10, yaitu ya pas foto terbaru dengan menggunakan pakaian formal ya, latar belakang merah, kemudian ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan, transkrip nilai, kemudian daftar riwayat hidup, surat pernyataan 5 poin ya, yang tentunya sudah ada formatnya di SSCSN. Kemudian yang kelima adalah surat keterangan catatan kepolisian yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik Negara Indonesia ya. Negara Republik Indonesia. Nah, itulah informasi mengenai pengisian DRH ya, yang jadi sangat mepet ya. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu juga menyertakan surat keterangan sehat jasmani, surat keterangan tidak mengonsumsi narkoba, kemudian keputusan pengangkatan calon P3K yang ditetapkan oleh pejabat pembina PPK, surat pernyataan penempatan ya SPRP untuk nakes, kemudian penyampaian dokumen usul NIP3K tenaga guru disampaikan melalui sistem informasi aparatur sipil negara (SIASN) ya. Kemudian ada kabar yang kurang baik juga di sini, ada nasib P3K 2021 terancam. Apakah Pemda kehabisan anggaran, kontrak kerjanya bagaimana? Masih dikutip dari gpnn.com ya Bapak Ibu. Jadi nasib pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2021 terancam. Pasalnya banyak Pemda kehabisan anggaran sehingga kesulitan memperpanjang kontrak kerja P3K 2021. Nah, di sini cukup diketahui ya, cukup banyak P3K 2021 tahap 1 dan 2 hanya dikontrak 1 tahun saja. Ya.
Kemudian yang dikontrak 5 tahun pun Pemdanya kebingungan memenuhi gaji P3K gurunya. Kemudian pengurus pusat guru lulus passing grade pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Pulkan Gafiri mengungkapkan informasi tersebut bukan isapan jempol. Mereka sudah mendapatkan informasi serupa saat beraudiensi dengan Pemkab Lampung Selatan. Kami dengar langsung dari Pasekda Kabupaten Lampung Selatan yang khawatir dana alokasi umum DAU untuk gaji P3K tidak akan ditransfer untuk tahun-tahun kedepannya, ungkap Pulkan. Nah, di sini pernyataan Sekda tersebut, lanjut Pulkan, berkaca dari pengalaman formasi P3K 2021 tahap 1 dan 2, ternyata yang sudah diberikan SK P3K hanya ditransfer 1 tahun saja lewat DAU 2022. Nah, itu sebabnya, ujar Pulkan, Pemda kesulitan untuk mengakomodasi semua guru lulus passing grade P3K 2021 yang tidak ada formasinya di P3K 2022. Kondisi tersebut hanya terjadi di Kabupaten Lampung Selatan tetapi juga daerah-daerah lainnya. Anjloknya pengusulan formasi 2022 akan diperkirakan berlanjut di P3K 2023 karena kekhawatiran tersebut. Ya, mudah-mudahan untuk P3K selanjutnya ya bisa terakomodir ya. Kemudian Pemda kesulitan membayar gaji P3K apalagi tahun ini penggajian ditanggung masing-masing daerahnya, ucapnya. Kemudian fakta-fakta tersebut menurut Pulkan akan menjadi bahan forum untuk disampaikan kepada Panselnas atau legislatif. Jika tidak dicarikan solusinya, maka guru lulus passing grade tanpa formasi tidak akan terangkat lagi di P3K 2023. Bahkan yang sudah jadi ASN P3K pun masih nasibnya di ujung tanduk ya. Nah, di sini Pulkan mengkhawatirkan akan banyak guru P3K yang tidak diperpanjang kontrak kerjanya sehingga menjadi pengangguran. Memang kata Pulkan di dalam PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K kontrak kerja minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun, namun ada ketentuan juga masa kontrak kerjanya bisa diperpanjang setiap tahun. Nah, di sisi lain, jika Pemda dibebankan sepenuhnya membayar gaji dan tunjangan P3K akan membuat keuangan terganggu, apalagi yang kemampuan fiskalnya terbatas. Jadi kami berharap Pemda berkoordinasi dengan pusat untuk mencari solusi terbaik. Jangan sampai guru honorer menjadi korban, pungkasnya. Nah, itulah mungkin harapannya untuk P3K yang diangkat tahun ini. Mudah-mudahan bisa terrealisasi dan masa kontraknya bisa terus berlanjut karena ini merupakan kepentingan guru bersama atau kepentingan P3K teknis yang lainnya. Mungkin itulah informasinya. Sekian, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.